Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Putri Wahyuningsi dengan NIM 2102104020440. Jadi di video kali ini aku akan membahas seputar jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS berbicara dengan dosen pengampu Dr. Parto MPD. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Sebelumnya, pasti teman-teman pernah mendengar bahwa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat berpikir bahwa belajar bahasa asing itu lebih keren dan lebih menarik daripada belajar bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman juga berpikir, kenapa kita harus kuliah mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, padahal kita lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Bahkan dari SD sampai SMA pun kita sudah belajar bahasa Indonesia. Lantas kenapa lagi kita harus belajar bahasa Indonesia di jenjang yang lebih tinggi? Bukannya yang dipelajari itu aja ya? Nah, jadi di sini aku akan memberitahu 5 keunggulan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama, teman-teman akan belajar berbagai skill kebahasaan, mulai dari menulis, membaca, menyimak, mendengarkan, dan berbicara. Belajar juga tentang tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, teman-teman juga akan belajar tentang sastra, mulai dari teori sastra, sejarah sastra, dan juga kritik sastra. Jadi teman-teman, di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bukan melulu tentang membaca dan membaca ya. Banyak sekali mata kuliah yang menarik. Yang kedua yaitu memiliki kepekaan dalam tulisan. Jadi di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kita akan diajarkan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita akan mudah menganalisis tulisan seperti novel atau bahkan koran. Kita jadi mudah tahu kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Lalu yang ketiga yaitu memiliki kemampuan jurnalistik. Selain mata kuliah yang sudah saya jelaskan pada poin pertama, di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga belajar tentang jurnalistik pada mata kuliah jurnalistik. Jadi, untuk lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sangat dimungkinkan memiliki kemampuan dalam jurnalistik. Yang keempat yaitu kemampuan dalam public speaking. Dalam jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita akan belajar bagaimana cara public speaking yang baik dan benar. Pembelajaran ini ada dalam mata kuliah berbicara dan peranata acara. Dalam mata kuliah peranata acara, kita akan belajar bagaimana mengelola suatu acara dengan baik dan juga bagaimana cara menjadi pembawa acara yang baik dan benar. Lalu yang terakhir yaitu prospek kerja. Prospek kerja untuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa menjadi guru ataupun dosen. Selain itu, lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa menjadi penulis, editor, wartawan, peneliti bahasa, ataupun juga menjadi sastrawan. Nah teman-teman, itu merupakan penjelasan singkat seputar jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau teman-teman ada yang tertarik atau menyukai bidang kebahasaan atau sastra, jangan lagi ragu untuk memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian video dari aku. Buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.